Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, aku, seorang TKW sederhana, justru dinikahi oleh majikanku sendiri, pria kaya asal Afrika yang selama ini hanya aku layani dengan tulus. Mahar pernikahanku, bukan cincin emas, tapi 80 miliar rupiah. Tapi justru di malam pertama, aku terdiam. Tak percaya dengan apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Sari. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat di mana lampu malam redup dan suara jangkrik lebih nyaring daripada televisi tetangga. Kini usiaku 25 tahun, tapi perjalanan hidupku terasa seperti telah melewati 50 tahun penuh liku. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku adalah petani serabutan, sementara ibu bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kami tinggal di sebuah rumah panggung tua dari kayu, dengan atap seng yang berkarat dan selalu bocor ketika hujan turun. Di balik senyum ibu, selalu tersimpan rasa lelah yang tak pernah ia ungkapkan. Sedangkan ayah hanya bisa tertunduk malu saat anak-anaknya menagih uang sekolah. Aku masih ingat malam itu, malam ketika aku memutuskan untuk merantau menjadi TKW ke Afrika. Ibu memelukku erat, seolah ingin menahanku agar tak pergi. Namun air matanya mengalir ke bahuku, tanda restunya telah menyertaiku. Nak, jangan macam-macam di sana. Jangan tergoda uang, jangan tinggalkan salat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan sampai miskin harga diri. Kalimat itu seperti paku yang menancap kuat di hatiku. Aku mengangguk dan tersenyum, padahal dadaku penuh dengan kegelisahan. Hari keberangkatan itu adalah pengalaman pertamaku naik pesawat. Bandara tampak seperti dunia lain bagiku. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang perlahan melintas, bertanya dalam hati apakah hidupku nanti akan mengambang seperti awan itu. Sesampainya di Afrika, aku belum paham bahasa mereka. Aku hanya tahu kata, yes, dan sorry. Namun, di dunia pembantu rumah tangga, yang terpenting bukanlah bicara, tapi kerja. Majikanku adalah seorang pria Afrika tinggi besar, berkulit gelap dengan wajah kaku seperti patung. Namanya Mr. Barak, usianya sekitar 45 tahun. Dari awal, dia tampak tidak menyukaiku. Tatapannya tajam, seolah mengukur setiap gerak-gerikku. Aku gemetar saat pertama kali menyajikan teh di hadapannya. Rumahnya seperti istana, dan kamar mandinya jauh lebih besar dari rumah keluargaku di kampung. Namun, di rumah sebesar itu, aku merasakan dingin yang bukan karena suhu, tapi karena tiadanya kehangatan. Hari-hariku diisi dengan membersihkan ruangan yang luas, menyapu taman yang tak pernah habis, dan menjaga 2 anaknya yang masih kecil. Meski majikanku galak dan jarang bicara, anak-anaknya berbeda. Mereka manja, tapi mulai dekat denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis, dan membacakan dongeng Jawa yang membuat mereka tertawa. Suatu waktu, aku hampir dimarahi karena tak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Aku langsung meminta maaf, menunduk, dan memohon agar tak dikirim pulang. Entah mengapa, Mr. Barak hanya diam, menatapku lama, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Malam-malam di Afrika terasa panjang. Saat semua tidur, aku sering duduk di kamar kecil, memandangi foto ibu yang kuselipkan di dompet. Aku menangis pelan, takut suara isakku terdengar. Namun di balik tangis itu, aku selalu berdoa, "Ya Allah, aku tidak tahu takdirku sampai mana, tapi tolong jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong." Aku sadar posisiku hanya seorang pembantu, tapi aku berjanji dalam hati akan selalu jujur, amanah, dan menjaga nama baik keluarga. Di negeri orang, satu-satunya pelindungku hanyalah Allah dan hati nurani. Hari-hariku di rumah majikan berjalan seperti biasa. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut rumah. Namun, semakin lama aku bekerja di sana, aku semakin menyadari Mr. Barak bukan pria biasa. Ia sangat disiplin,
Semua harus rapi dan sesuai waktu, bahkan cara meletakkan sendok pun ada ukurannya. Tapi yang membuatku resah adalah, dia hampir tidak pernah berbicara padaku kecuali soal pekerjaan. Bahkan ketika aku melakukan semuanya dengan benar, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Aku tidak berharap pujian, aku hanya ingin suatu hari nanti bisa pulang dengan kepala tegak. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat aku sedang menyapu ruang tamu, di bawah sofa besar aku menemukan sebuah dompet kulit hitam. Kubuka dengan hati-hati, dan aku terkejut melihat isinya. Uang dalam jumlah besar dan beberapa dokumen penting, termasuk kartu akses bank dan sertifikat saham. Aku bisa saja mengambil sedikit uang tanpa diketahui siapapun, tapi aku tahu itu bukan jalanku. Aku segera menemui Tuan Barak dan menyerahkan dompet itu tanpa berkata sepatah kata. Ia hanya menatapku tajam, mengambil dompetnya, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Aku tahu aku telah melakukan yang benar. Esok harinya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Mr. Barak memanggilku ke ruang kerjanya, sebuah ruang yang selama ini nyaris tak pernah kutapaki. Aku ragu melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan rak-rak buku tinggi dan lukisan-lukisan mahal yang menggantung anggun. Namun yang paling mencuri perhatianku adalah tatapan mata Mr. Barak, yang kini berbeda, menusuk namun penuh makna. "Kau tahu berapa banyak pekerja yang sudah kucopot karena mencuri?" tanyanya datar. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa takut. Aku pikir aku akan diusir. Tapi kamu bahkan tak menyentuh 1 sen pun dari dompetku, lanjutnya. Suaranya dingin namun ada nada tanya. Aku terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, kugenggam keyakinan kecil itu dan menjawab, "Karena saya bekerja di sini bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak." Mr. Barak tak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menatapku lama, kemudian membiarkan aku pergi. Hari-hariku setelah itu berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai menyapaku dengan suara pelan, sesekali mengucapkan terima kasih, bahkan kadang bertanya apakah aku sudah makan. Bagiku, itu adalah kejutan yang tak ternilai. Namun cobaan berat datang tanpa aba-aba. Suatu malam, saat aku menyiapkan makan malam, anak bungsunya tiba-tiba demam tinggi. Aku yang pertama kali sadar. Dengan cepat kugenggam tubuh kecilnya yang menggigil, menggendongnya tanpa menunggu izin siapapun, dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Mr. Barak datang terlambat. Saat ia melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit dan aku duduk di sisinya, aku pikir kali ini aku akan dimarahi. Tapi tidak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangku dengan tatapan penuh arti, lalu menunduk pelan. Aku tahu ia menahan sesuatu yang dalam, bukan marah, tapi sesuatu yang sulit kutafsirkan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, ia memanggilku kembali ke ruang kerjanya. "Kamu tidak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih." Kalimat itu sederhana, namun saat keluar dari mulutnya, terasa seperti gempa yang mengguncang hatiku. Aku mulai menyadari, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Menanyakan kabarku, memperlihatkan perhatian yang dulu tak pernah kurasakan. Suatu hari, ketika aku mengembalikan uang belanja yang tersisa tanpa mengambil 1 koin pun, ia berkata, "Di dunia ini, kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu memilikinya sejak hari pertama bekerja di sini." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pujian sekaligus ujian. Aku tak tahu bahwa semua sikap jujur dan amanahku sedang dicatat oleh takdir. Dan bahwa keputusan besar sedang tumbuh di hati seorang pria yang dulu kupikir hanya melihatku sebagai bayangan. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Aku menyapu taman belakang sambil sesekali mengawasi anak-anak majikanku bermain air. Matahari Afrika menyengat, namun entah mengapa hatiku terasa sejuk. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di sini, dan dalam waktu itu aku perlahan mulai merasa bukan sekadar pembantu rumah tangga. Anak-anak memanggilku, Mama Sari, dan Mr. Barak, entah bagaimana, mulai menatapku dengan tatapan yang tak lagi dingin.
Namun aku tak pernah menyangka segalanya akan berubah drastis pada malam itu. Setelah makan malam, saat anak-anak sudah terlelap, aku hendak kembali ke kamar. Tiba-tiba seorang pengawal rumah memanggilku. Mr. Barak ingin bicara sekarang, di ruang kerjanya. Aku terdiam. Setiap kali dipanggil ke ruang itu, perasaanku selalu campur aduk. Tapi malam itu, entah mengapa, aku merasa berbeda. Jantungku berdebar kencang. Aku mengetuk pintu pelan, mendengar suara Mr. Barak dari dalam. "Masuklah," katanya. Ruangan remang, hanya satu lampu di atas meja menyala. Mr. Barak duduk di balik meja, mengenakan jas gelap. Wajahnya serius, namun matanya tak lagi setajam dulu. "Duduklah, Sari," katanya, mempersilahkanku ke kursi di depannya. Aku menurut, menunduk sopan, tak berani berkata sepatah kata. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sudah lama mengamati cara kerjamu. Kau berbeda dari orang-orang yang pernah bekerja denganku. Kau tidak hanya jujur, tapi kau membuat rumah ini hidup." Aku menatapnya, masih diam. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan melanjutkan, "Aku ingin menikahimu, Sari." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku, mata membelalak, mulut setengah terbuka, tanpa suara. Aku pikir aku salah dengar. "Pak," suaraku nyaris tak terdengar. "Aku serius," jawabnya tenang. "Aku sudah berpikir lama. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu." Dadaku seperti ditusuk puluhan jarum tajam. Aku menunduk, air mata mulai menggenang tanpa aku mengerti kenapa. Antara bingung, takut, dan terharu bercampur jadi satu. Aku, seorang pembantu, dilamar oleh pria seperti dia? Aku menggenggam rasa tak percaya, lalu menggeleng perlahan. "Pak, saya ini cuma TKW. Saya tidak pantas." Mr. Barak berdiri, berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah kotak kecil. Dia meletakkannya di hadapanku, lalu dengan perlahan membuka tutupnya. Di dalamnya, sebuah kalung emas murni yang bersinar mewah, bertuliskan namaku. "Ini bukan soal siapa kamu dulu," katanya lembut, "tapi siapa kamu sekarang di mataku. Dan sebagai mahar, aku telah menyiapkan ini." Di atas meja, sebuah map dokumen tergeletak. Aku membukanya pelan, dan mataku membelalak saat melihat angka yang tertulis di sana. 3.500.000.000 naira, setara dengan 80 miliar rupiah. Uang itu akan sepenuhnya atas namaku. Aku tidak ingin kamu merasa rendah. Aku ingin kamu tahu, kamu layak. Aku langsung menangis, tubuhku gemetar. Aku tak bisa menerima ini begitu saja. Aku minta waktu. Aku minta izin untuk berdoa, untuk bertanya kepada Allah, kataku dengan suara bergetar. Mr. Barak hanya mengangguk. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu." Malam itu aku tak tidur. Aku sujud panjang, menangis di sajadah kecil di kamarku. Aku tak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi dalam tangis itu, aku mendengar suara hatiku yang paling jujur. 3 hari kemudian, aku menghadapinya kembali di ruang kerja. Dengan mata sembab dan suara lirih, aku berkata, "Saya siap. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena saya tahu ini bukan soal harta, tapi tentang amanah." Disitulah dunia baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai TKW, tapi sebagai calon istri dari pria yang dulu hanya kulayani dalam diam. Kini kulihat dia dengan mata penuh harapan. Hari itu akhirnya datang. Langit Afrika tampak berbeda pagi itu, seolah menyambut takdir baru yang akan kubuka. Aku masih tak percaya bahwa hari ini aku, Sari, gadis kampung yang dulu hanya membawa tas jinjing dan selembar doa dari ibu, akan menikah dengan pria yang dulu hanya kulayani sebagai majikan, namun kini memanggilku istrinya. Pernikahanku tak seperti yang kubayangkan. Mr. Barak, suamiku sekarang, menggelar pesta megah yang membuat media lokal bahkan internasional meliput. Judul-judul seperti
TKW Indonesia dinikahi jutawan Afrika dengan mahar 80 miliar, berseliweran di internet. Gaun pengantin yang kupakai terbuat dari kain khas Afrika dengan sentuhan batik Solo, hasil rancangan desainer terkenal. Aku sempat merasa kikuk mengenakannya. Terlalu mewah untukku yang biasa memakai daster dan sandal jepit. Namun saat aku melangkah ke pelaminan, aku melihat Mr. Barak menatapku seolah aku satu-satunya di dunia ini. Di sana aku merasa pantas. Upacara berlangsung hikmat. Aku melafalkan akad dengan suara bergetar, tangan dingin saat cincin disematkan di jari manisku. Suara hadirin bertepuk tangan terdengar seperti gema jauh, yang paling jelas adalah suara hatiku yang berulang kali mengucap syukur tanpa henti. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, tibalah malam yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kamar kami sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan marmer, ranjangnya seperti singgasana. Namun suasana di dalam hening, terlalu hening. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, jantung berdetak cepat, tangan gemetar. Aku takut, bukan karena Mr. Barak, tapi karena aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanyalah perempuan biasa tanpa pengalaman, dan semua ini terasa terlalu luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Ia masuk, masih mengenakan jas hitam yang mulai dilepas satu persatu. Namun bukan itu yang mengejutkanku. Yang membuatku tak percaya adalah ia datang bukan sebagai suami yang siap mengambil hak malam pertamanya, tapi membawa nampan kecil berisi segelas susu hangat dan selembar syal. "Aku tahu kamu takut," katanya lembut, "dan aku tak ingin malam ini jadi beban. Malam ini kita hanya akan bicara." Aku terpaku, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ia duduk di sampingku, menyerahkan segelas susu. "Sari, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Aku ingin malam pertama ini jadi malam di mana kamu bisa merasa aman." Aku menangis semakin kencang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku belum pernah merasa sedih dan bahagia dalam satu tarikan napas. Kami berbicara panjang malam itu. Ia bertanya tentang keluargaku, desa tempat aku tumbuh, tentang mimpi yang dulu tak pernah berani kuucapkan. Saat aku bercerita, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tak satupun kalimatnya membuatku merasa kecil. Hingga akhirnya aku tertidur dalam pelukannya, bukan pelukan penuh nafsu, tapi pelukan hangat yang membuatku merasa untuk pertama kalinya, aku dicintai sepenuhnya. Malam pertama itu menjadi awal kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pernikahanku dengan Tuan Barak mengubah segalanya. Hidupku tak lagi sebatas di balik pintu dapur. Kini aku duduk di sampingnya di ruang-ruang rapat penting, menghadiri jamuan kenegaraan, menemani dalam proyek-proyek sosial dan kemanusiaan. Kadang aku masih tak percaya. Tapi begitulah kenyataannya. Aku, Sari, kini adalah istri seorang pengusaha berpengaruh di Afrika Barat, pemilik jaringan bisnis properti, tambang, hingga ekspor internasional. Namun di balik semua gemerlap itu, aku masih Sari. Aku masih bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hangat untuk suamiku. Masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Bahkan, aku masih sering memasak nasi goreng dan sambal terasi, yang kini justru menjadi makanan favorit Mr. Barak. Yang berubah bukan aku, hanya dunia di sekelilingku. Kini aku mendirikan yayasan untuk membantu para TKW yang terlantar. Aku tahu betul rasanya digantung agen, dijanjikan gaji tinggi, tapi akhirnya menangis sendiri di negeri orang. Aku tak ingin mereka merasa sendiri seperti aku dulu. Maka aku mulai bicara, tampil di media, kisahku pun viral hingga lintas negara. Namun, saat nama mulai harum, ujian datang lebih tajam. Tuduhan berdatangan. Aku disebut perempuan penggoda, TKW matre, penjilat kekayaan. Bahkan ada yang menyebar isu bahwa aku hanya menikahi Mr. Barak demi uang dan kuasa. Hatiku remuk, tapi suamiku menggenggam tanganku erat dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri pada semua orang. Kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya." Lalu datanglah hari yang tak pernah kuduga. Dalam salah satu acara televisi, muncul seorang perempuan parubaya mengenakan kerudung lusuh, membawa sepucuk surat.
Katanya dari ibuku di kampung. Jantungku berdegup. Kukira ibu sakit atau terjadi sesuatu. Tapi isi surat itu membuatku terduduk lemas. Nak, maafkan ibu. Saat kamu memutuskan jadi TKW, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Dia merasa gagal sebagai ayah karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami menangis bahagia. Kamu tak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga nama bangsa. Ibu rindu kamu. Ayah sudah lama ingin memelukmu. Air mataku pecah seketika. Dan aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku terbang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Kami datang ke kampung dalam kesederhanaan, tanpa rombongan, tanpa kamera. Hanya aku, dia, dan 2 anak kami yang mulai tumbuh besar. Saat mobil berhenti, ibu keluar dari rumah, dia mematung. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu, tanpa aba-aba, beliau mendekat dan memelukku erat sambil menangis. Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira. Aku pun menangis sejadi-jadinya di pelukan mereka. Semua gelar, semua angka, semua berita viral, hilang seketika. Yang tersisa hanyalah aku, Sari. Anak desa yang dulu hanya bermimpi punya dapur yang tidak bocor. Kini aku memiliki segalanya. Tapi yang paling kubanggakan bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan status istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah, aku tetap menjadi Sari. Yang jujur, yang setia pada amanah. Yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Dan jika kau bertanya apa yang paling indah dari semuanya, maka jawabanku sederhana. Saat aku menutup mata malam ini, aku tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab-bab baru dari kisah ini. Dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik yang tak akan pernah kulepaskan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.